menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita percaya bukan saja kita di sini yang berbahagia, tetapi dikatakan firman Tuhan berpasukan malaikat Allah di surga bertekuk suara. Amin. Ya, karena Ibu Ayu ya sudah berkomitmen ya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup Ibu Ayu, percayalah dia selalu ada di dalam kehidupan Ibu Ayu. Karena waktu Ibu Ayu menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, maka diberikan kuasa, amin, untuk menginjak ya ular ya segala perbuatan jahat. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ya Ibu Ayu diberikan kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum memuji Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berbahagia Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan kesehatan sampai pagi hari ini. Bahkan kami berbahagia karena ada satu Tuhan jiwa, yaitu Ibu Ayu yang menyatakan dirinya untuk percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapa, Roh Kudus bekerja hari ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau lingkupi kami semua yang hadir di tempat ini dengan kuasa darah Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan setan iblis yang dapat mencuri, menggagalkan setiap rencana daripada anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan juga orang-orang yang kami kasihi, baik itu suami, istri, anak, cucu, mantu, bahkan ya Bapa, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, perlindungan Allah ada pada mereka. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai, oh Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami semua, bahkan Ibu Ayu, akan diberikan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menginjak segala kuasa kegelapan setan iblis, kuasa apapun daripada si jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh menerima kemenangan, lepas kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami membuka Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Sukacita dong tepuk tangan. Ya, kita berdiri sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku diberiku kuasa. Saudara percaya? Ya. Haleluya.
sanggup menghancurkan segala apapun dalam hidupmu. Persoalan, kuasa-kuasa kegelapan, si setan iblis yang ingin mengganggu imanmu, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu engkau dan saya percaya kepada Tuhan, diberikan kuasa untuk menaklukkan itu. Percaya sungguh. Biarlah kita terus berdoa untuk Ibu Ayu, berdiri kokoh dengan iman kepada Tuhan. Apapun yang akan dihadapi, percaya Dia sanggup memberikan kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, itu memperkuat iman, pengharapan kita, bahkan kasih kita kepada Tuhan. Oh Rabba Syakara Rabba Sanda, oh Rabba Syakara Rabba Sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kita menyanyikan haleluya 12 kali. Setelah itu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Mari kita mau bersorak. Haleluya. 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 Pagi ini kami bersyukur dan berbahagia Tuhan, karena kami melihat Tuhan, dan kami boleh menyaksikan betapa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, beribu-ribu malaikat pun saat ini berbahagia dan bersemangat, karena anak-Mu Tuhan Yesus telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, dan akan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan hamba dan anak-Mu Ayu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan dan masalah di dalam kehidupannya, Engkau Tuhan Yesus selalu memberikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, satu orang bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seisi rumahnya juga Tuhan akan menerima Engkau. Inilah janji-Mu yang kami pegang Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau berbicara lebih jauh lagi, biar sehingga kami boleh semakin kuat dan mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami, bahkan ruangan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Silakan duduk. Saudara, nanti Ibu Juliawati sedang menjelaskan betapa kita berbahagia pagi hari ini. Karena kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada satu orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka beribu-ribu malaikat pun bersorak-sorai dan menyambut. Walaupun hanya seorang Tuhan, saudara, tapi beribu-ribu malaikat menyambut dan menyaksikan dengan sorak-sorai. Kita pun di sini berbahagia. Sudah lebih dari 3 tahun Ibu Ayu beribadah. Kenapa saya katakan sudah lebih? Kedua anaknya saja, adik dan anaknya, dibaptis pada tahun 2020 sebelum pandemi. Tidak terasa waktu begitu jalan dengan cepat. Tapi kita bersyukur kalau hari ini Ibu Sri Rahayu mau terima Yesus, bukan hanya terima Yesus. Ketika dia datang beribadah dan terima Yesus saja, Yesus sudah beri kuasa di dalam kehidupan. Apalagi sekarang selain dia terima Yesus, dia mau menerima baptisan air. Itu berarti satu kepercayaan iman yang teguh. Dan maka bukan cuma diberi kuasa, tapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan anaknya Ibu Sri Rahayu. Saudara, dalam pengakuan iman yang sering kita ucapkan setiap bulan, di situ disebutkan setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selamat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baptisan air adalah salah satu sakramen gerejawi sejak awal abad pertama. Tapi dalam perkembangan pengajaran gereja, maka terdapat perbedaan antara gereja-gereja. Karena gereja-gereja punya peraturan sendiri. Ya. Gereja Roma Katolik melaksanakan 7 sakramen. Tapi kita GBI hanya 2 sakramen. Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Saudara, GBI tidak melakukan baptisan percik. Kenapa? Karena syarat menerima baptisan adalah iman dan pertobatan. Iman dan pertobatan. Kita tidak menerima baptisan percik, apalagi baptisan untuk anak-anak di bawah umur 13 tahun. Karena mereka belum mengerti, belum memahami. Setelah dia berusia 13 tahun, seperti waktu Yesus berumur 13 tahun dia datang ke Bait Allah, dia sudah mengerti, dia sudah memilih, bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Ya. Jadi kita jelas bahwa GBI tidak melakukan baptisan percik karena syarat menerima baptisan adalah iman dan pertobatan. Ya. Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi dasar GBI melakukan baptisan air kepada orang percaya adalah suatu perintah Tuhan, bukan dasar yang dibuat atau peraturan yang dibuat oleh gereja lokal. Tapi ini adalah perintah Tuhan, di mana Tuhan yang memerintahkan. Dalam Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak orang sering bertanya, ada berapa jenis sih baptisan? Saudara, kalau kita membaca di dalam Ibrani 6 ayat 2, kita akan melihat
dan kita akan mengerti ada berapa baptisan, ajaran tentang berbagai pembaptisan. Setidaknya Alkitab akan memberikan penjelasan, dan di sini kita akan melihat ada 4, ya, ada 4 baptisan. Yang pertama adalah baptisan pertobatan. Ketika kita sudah bertobat dan kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara, seperti apa yang diperintahkan di dalam Matius 3 ayat 11a dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Sebagai hamba Tuhan kita hanya membaptis dengan air. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi Yesus akan membaptis Ibu Sri Rahayu dengan Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 4 dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan suaranya yang begitu nyaring. Dia katakan, bertobatlah dan beribadah dan berilah dirimu untuk dibaptis, dan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Bahkan di dalam Lukas 3 ayat 3 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi baptisan pertobatan, setelah kita mengerti, percaya, dan kita mengenal Tuhan, kita akan bertobat, meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan karakter yang tidak berkenan kita, maka kita menerima baptisan kudus. Yang kedua adalah baptisan di dalam penderitaan. Baptisan ini diberi nama baptisan dalam penderitaan, dan memang tidak disebut secara tertulis dalam Alkitab, tetapi ini merupakan kesimpulan, ya, satu kesimpulan yang diambil di dalam Markus 10 ayat 18, di mana Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Saudara, kita tidak mengalami baptisan penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Sehingga Yesus bilang, dapatkah kamu menerima cawan yang aku minum dan menerima baptisan penderitaan yang aku terima? Kita bisa membayangkan, bukankah kita sering mendengar atau membaca sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di dalam doanya dia berseru, dia merasa ketakutan karena saking takutnya peluh yang keluar itu berupa cairan darah. Sehingga dia katakan, Bapa, kalau boleh, lakukanlah cawan ini daripada. Karena waktu Yesus di dalam dunia, Yesus adalah manusia seutuhnya. Jadi kalau manusia seutuhnya, dia bisa merasakan sakit seperti yang kita rasakan. Saudara bisa bayangkan, saudara. Makanya Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dia harus mati di atas kayu salib. Dalam Injil Lukas, Yesus juga berkata, aku harus menerima baptisan, dan berapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jelas bukan? Kalau boleh Bapak, lakukan apa? Dia menangis. Dia juga punya rasa takut. Saudara bisa baca di dalam Lukas 12 ayat 50. Baptisan yang ketiga adalah baptisan air yang akan dilakukan oleh Ibu Ayu nanti. Baptisan air atau baptisan Kristen ini adalah yang biasa dikerjakan oleh setiap orang yang percaya pada Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dalam Markus 16 ayat 15 dan 16, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ini jelas sekali, saudara. Ya, baptisan. Dan ketika kita percaya dan kita bertobat, kita akan menerima keselamatan. Keselamatan bukan dari gereja. Keselamatan bukan saudara menjadi orang Kristen, bukan. Tapi keselamatan hanya ada di dalam Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus. Dan gereja tidak memberikan jaminan untuk saudara menerima keselamatan. Agama Kristen tidak memberikan jaminan, tapi yang memberikan jaminan keselamatan adalah Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui aku. Saudara bisa lihat, tidak ada satu nabi di dalam agama apapun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, hanya di dalam Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus. Baptisan yang keempat adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus biasa diangkat menjadi baptisan, biasa menjadi sakramen Roh. Dibedakan dengan penerimaan Roh Kudus, saudara. Baptisan Roh Kudus dengan penerimaan Roh Kudus itu beda. Ya, kita dibaptis dengan Roh Kudus ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita akan merasakan ada satu baptisan Roh Kudus menjamah hati saudara, sehingga kita menyadari akan segala kesalahan kita. Kita akan meninggalkan segala karakter-karakter. Memang tidak gampang, sedangkan kita sudah dibaptis bertahun-tahun saja, kita masih mempunyai karakter-karakter lama. Tapi kalau Roh Kudus itu ada, dia selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita, itu salah, itu tidak benar. Karunia Roh Kudus adalah ketika kita berdoa dengan sungguh, Tuhan akan memberikan kita untuk kita bisa berbahasa roh. Karunia Roh Kudus itu namanya, saudara. Kalau saudara ingin membuktikan, ketika kita dalam masalah masuk dalam kamar, kusuk saudara berdoa. Ketika saudara kusuk berdoa, maka kita bisa menerima karunia Roh Kudus. Kita akan bisa berbicara dengan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi dimengerti oleh Bapa di surga. Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan lewat rohnya yang kudus. Dan tadi juga sudah dijelaskan, kita akan sudah diberi kuasa. Kita nggak perlu lagi tengah malam kita sakit, kita telepon pendeta. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, baptisan Roh Kudus adalah baptisan kuasa untuk kita menjadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita lebih dulu, di Yerusalem. Kemudian baru kita keluar ke Yudea, ke tetangga kita, lebih jauh lagi, mungkin ke kota-kota, ke negara-negara, dan sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada. Dan kita akan menjadi berkat. Kita akan melihat makna baptisan air bagi orang percaya. Banyak praktek baptisan dilakukan tanpa pengertian yang benar, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan arti baptisan dan bahkan menjadi doktrin di dalam gereja lokal masing-masing, sehingga
ada penyimpangan. Ada gereja yang menganggap bahwa baptisan merupakan syarat keanggotaan gereja, sehingga terjadi baptisan bila belum dibaptis oleh gereja lokal, maka orang tersebut belum menjadi anggota gereja tersebut. Ya. Banyak sudah ada pula yang menjadikan baptisan sebagai upaya penyembuhan atau perubahan karakter yang jahat menjadi baik, sehingga tanpa mengerti makna Alkitabiah menjadi sesuatu yang mistik dan lain-lain. Pengertian yang menyimpang bisa menimbulkan kesesatan di dalam kita bergereja atau kita percaya Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat makna baptisan air bagi orang yang percaya. Yang pertama adalah kita mati terhadap dosa dan hidup lama kita, dan kita bangkit di dalam kehidupan bersama Yesus. Dalam kebangkitan Yesus kita hidup baru. Alkitab berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru bersama kebangkitan Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, kita akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Apa yang perlu kita tanggalkan di dalam kehidupan baru kita? Kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kehidupan lama. Mungkin dulu sebelum kita terima Yesus, kita pernah melakukan kebohongan-kebohongan. Sekarang kita tinggalkan semua itu. Yang kedua, kebiasaan melawan orang tua. Kita harus tunduk pada otoritas, kepada pemimpin, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita. Yang ketiga, kita saling mengasihi, bukan saling menghantam atau mendorong atau saling sikut menyikut. Yang keempat, menjadi pembawa damai, bukan penebar fitnah atau menggosip. Kelima, kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan yang keenam, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semakin dewasa, kita bertumbuh menjadi dewasa, pengenalan kita kepada Tuhan semakin dalam, semakin mengerti. Dan yang ketiga, tanda pertobatan, saudara. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Kita menerima baptisan bukan hanya membersihkan kenajisan secara jasmani yang kita pernah lakukan, tapi kita membersihkan hati nurani kita menjadi sempurna, sehingga pada waktu Yesus datang kita kedapatan benar dan sempurna. Kita dibangkitkan dalam kebangkitan bersama dengan kebangkitan Kristus, hidup di dalam kemuliaannya. Kita bukan hanya dibersihkan secara kenajisan, tapi kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Karena itu kita harus hidup dalam kekudusan.
1 Petrus 1 ayat 15 katakan kita harus hidup kudus. Dikatakan sini 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah meninggalkan, yang telah memanggil kamu. Yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Amin. Saudara, inilah makna dari baptisan. Ada 3 makna dan kita harus mengerti kenapa kita harus dibaptis dan apa itu baptisan. Setelah kita paham dan kita mengerti firman Tuhan, lalu kita menerima baptisan yang kudus bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, dan kita mau menjadi berkat dan menjadi terangnya Kristus, menjadi teladan Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita mau mempersiapkan dan kita akan berdoa. Arahkan tangan kita kepada Ibu Ayu. Kita akan berdoa dan sebentar kita akan berjalan untuk melakukan baptisan. Haleluya. Naikkan satu pujian. Serahkan aja Ibu Ayu ya. Hari ini kita menyerahkan Ibu Ayu ke dalam tangan Tuhan. Ya, perlindungan Allah ada pada Ibu Ayu dan dia boleh melakukan Kita segala berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah, pada Allah. Ku serahkan hidupnya pada Allah, pada Allah. Amin. Ya Allah, syukur. Pagi ini dan hari ini kami berbahagia karena anakmu Ibu Sri Rahayu menerima Engkau dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Kami percaya malaikat juga berbahagia dan bersorak-sorai karena anakmu Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai anakmu Ibu Sri Rahayu. Engkau tidak pernah meninggalkannya, Bapa. Engkau terus memberikan kekuatan dan iman yang teguh, iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami bersyukur dan kami bangga. Terima kasih Yesus. Engkau terus menjamah hatinya, Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran, dan dia boleh hidup baru bersama dengan Engkau, menjadi berkat bagi keluarganya, Tuhan. Bahkan bagi keluarga besarnya, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Engkau, sehingga dia bisa melihat Yesus di dalam hidup, melihat Engkau, Tuhan. Jadikan dia seorang istri yang bisa menopang suaminya, menopang anak-anaknya, menopang keluarga besarnya, Pak. Kau terus memberikan dia kekuatan. Berkati Tuhan keluarga, berkati pekerjaan suaminya, Bapak. Berkati anak-anaknya. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Segala kuasa yang bukan daripada kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami akan berjalan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat baptisan, Tuhan. Sertai perjalanan kami. Sucikan, kuduskan tempat yang kami akan. Berkati Tuhan
mereka yang telah membuka pintu Ya, benar, Pak. untuk menerima kami. Yes, amen. Terima kasih berkati dengan berkat yang melimpah. Yes. Berkati kami semua. Amin. Amin. Jalanan kami serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Haleluya. Chris, kalau habis baptisan Bisa pagi ikut perjamuan Chris buat ini. Lalu. Ada ibu. Halo. Dah. Amor. Aduh, apa dia bisikin ya? Silau. Ini baru rumah. Ini baru rumah. Makanya syuting. Sana dalam ya? Takut ngambang aja. Dalam. Iya, Masa kita turun sini sedikit. kurang ya. Iya, oke. Baptisan selang hari ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih segala anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, khususnya untuk Ibu Ayu Tuhan. Dan sebelum Tuhan, Ibu Ayu Tuhan menyerahkan dirinya, dia dibaptis selam Tuhan, menanggalkan segala kebiasaan lama Tuhan, segala dosa apapun kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Ibu Ayu kembali berdiri Tuhan dari baptisan air ini Tuhan, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Biarlah terang Kristus ada di dalam kehidupan Ibu Ayu dan dia boleh berjalan bersamamu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala, Ibu Trisnawati, juga Tuhan Kris Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan air ini Tuhan Kau kuduskan kita. Amin. Biarlah kemuliaan Allah ada pada Tuhan tempat ini di dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji
Mas dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya terima baptisan air ini, saya mengakui dosa saya dan Tuhan ampuni segala dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya membaptis Ibu Sri Rahayu dan menguburkan segala dosa dan pelanggaran yang lalu dan akan dibangkitkan bersama dengan Kristus hidup baru di dalam nama Yesus. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memimpin, menyertai Tuhan. Dan Engkau juga yang akan memberkati setiap kami. Engkau terus mengurapi hamba-Mu Ibu Sri Rahayu Tuhan. Dan Engkau juga akan memberkati keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang begitu dahsyat di dalam kehidupannya. Engkau berkati keluarga Ibu Lili yang telah membuka pintu buat kami Tuhan melakukan baptisan air. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Langsung aja. Gagal izin kan? Langsung aja udah perjamuan. Pertama kali di sini aja cepat. Dua ya. Pertama kali ya. Nah, setelah dibaptis ya, nyapu dengan tubuh dan darah Yesus. Apa? Iya, Ayat sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum dan kita makan dan kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Amin. Yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Dalam nama Yesus. terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya dan kita akan minum ini adalah darah Yesus yang Amen. telah menyucikan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba berlian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
Pegang tren, nggak apa-apa kan? Ya. Thank you. Iya. Bajunya sini. Pakai baju ini ya? Udah. Boleh, boleh. Ya, terima kasih. Masih apa? Ya. Ayo, Om. Ya. Pamit. Ya, ya, ya. Makasih. Tuh, kata Pak Mali. Pak Mali. Pak Mali? Pak Mali kalau Astaga. ituin katanya. Terima kasih. Nggak satu. Bu Ya. Popi. Ya. Kasih Om. Ya, Ya. ya. Kasih Pak. Ya. Kontak-kontak Oscar. Ya, 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 ya.